warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian selalu dirahmati Allah. Selamat menjalani ibadah puasa bagi yang menjalankan. Bagi yang nggak menjalankan ya berarti ada kemungkinan bahwa dia bukan muslim. Kalau muslim terus nggak menjalankan ibadah puasa ya sayang banget. Dan teman-teman sekalian, live hari ini insya Allah kita akan coba membahas sebagaimana judulnya. Sebenarnya ini saya belum siap ya, tapi tadi kepencet live. Jadi terus nggak tahu gimana cara batalinnya, nggak ada tombol cancel ya. Dan alhamdulillah pada hari ini kita coba untuk membahas dua buku nih. Yang pertama adalah Udah Putusin Aja yang ini. Yang kedua adalah Yuk Berhijab. Nah ini adalah dua buku yang coba akan kita bahas pada live kali ini insya Allah ya. Dan teman-teman sekalian yang sudah dirahmati Allah, kalau kita bahas tentang live ya, Masya Allah ya, ini live-nya di dua platform yang berbeda. Satu platform yang gambar kamera, nah ini ada 1000-an orang, dan satu lagi platform gambarnya not, itu cuma 66 orang ya. Tapi bukan itu problemnya. Insya Allah kita juga akan kita akan rekam dan insya Allah juga akan kita tayangkan di kanal video ya, insya Allah ya, video YT Anda ya, karena di sini nggak boleh sembarangan ngomong. Ini dua buku yang saya punya udah agak lama teman-teman sekalian, tapi sama aja. Ini adalah buku yang saya tulis yang pada tahun 2013 ya. Ini juga sama 2013 yang akhirnya menjadi buku bestseller pada saat itu, tentang Udah Putusin Aja satunya, dan yang satunya adalah Yuk Berhijab. Nah, sebelumnya teman-teman sekalian, saya coba untuk menyampaikan dulu bahwa dua buku ini, Yuk Berhijab dan Udah Putusin Aja, ini saya coba untuk tulis karena kita punya problem pada saat itu, yaitu adalah bahwasanya kalau orang-orang itu merasa pengen untuk merusak generasi-generasi Islam, maka mereka merusak bukan lagi lewat sesuatu yang bersifat obvious, bukan sesuatu yang bersifat jelas. Misal mereka ngajak untuk berzina, enggak, atau mereka ngajak untuk mencuri misalnya, enggak, atau ngajak orang untuk bunuh orang misalnya, enggak juga. Tapi mereka melakukan dengan cara yang lebih subtle, lebih halus, lebih tersembunyi, yaitu adalah dengan lifestyle. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang perang zaman sekarang itu beda dengan perang zaman dulu. Kalau zaman sekarang itu perangnya itu secara lifestyle, perangnya itu ada di dalam kepala, bukan di luar kepala. Perangnya itu lebih bersifat non fisik daripada bersifat fisik. Dan kalau kita bicara tentang perang yang bersifat non fisik atau yang biasa disebut dengan Ghazul Fikr itu teman-teman sekalian, maka perang ini lebih berbahaya. Kenapa lebih berbahaya? Karena kata orang, kalau seandainya kita perang secara fisik, lantas kalau kita membunuh orang, maka orangnya mati, atau kita terbunuh maka kita mati, maka berkuranglah jumlah kita dan jumlah musuh tetap. Tapi kalau dia perangnya bersifat non fisik teman-teman sekalian, kalau kita terbunuh di dalam perang itu, dalam tanda kutip terbunuh, itu kita pindah jalur. Jadi barisan kita berkurang, barisan musuh bertambah. Nah, jadi itu adalah kalau seandainya orang perang secara non fisik atau perang secara pemikiran. Nah, karena itu kalau kita menghadapi sebuah perang pemikiran, maka kita juga harus harus menyiapkan secara pemikiran juga. Kalau seandainya ini adalah perangnya non fisik, maka kita harus menyiapkan juga materi-materi bersifat non fisik. Makanya dua buku ini kemudian dibuat, judulnya Yuk Berhijab dan Udah Putusin Aja. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang lifestyle teman-teman sekalian, maka lifestyle anak muda itu senantiasa berkaitan dengan tiga hal saja, yaitu adalah food, yang kedua adalah fun, yang ketiga adalah fashion. Jadi ada food, makanan, ada fun, hiburan, dan ada fashion atau pakaian. Ini adalah cara orang-orang yang gak suka sama Islam, mereka datang lalu mereka merusak generasi Islam dengan mengubah pandangan mereka tentang food, fun, and fashion. Nah, pada saat itu karena memang kita aktivitasnya ada di media sosial dan kita berhadapan dengan anak-anak yang umurnya 18 sampai 35 tahun, maka kita menyesuaikan kampanye kita dengan apa yang ada pada saat itu. Kondisi yang ada, pertama anak-anak muda, yang kedua adalah mereka terkoneksi, yang ketiga kebanyakan adalah
perempuan. Sebagaimana saya yakin yang nonton live ini dan yang nonton video ini pasti lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Nah, karena itulah ketika kita mendapati fakta semacam itu, kita membuat sebuah campaign. Yang campaign ini kita juga tujukan kepada mostly perempuan, lalu kemudian terkoneksi dan mereka adalah anak muda. Nah, maka muncullah untuk merespons daripada pemikiran-pemikiran yang dikeluarkan oleh orang-orang yang gak suka sama Islam. Mereka melakukan perang dalam hal lifestyle, memasukkan pemikiran-pemikiran yang tidak Islami, bahkan membuat orang-orang Muslim itu keluar daripada barisan-barisan Islam, bahkan mendukung barisan-barisan yang tidak Islami. Nah, untuk merespon food, fun, and fashion, maka saya buat sebuah campaign. Campaignnya kalau di bidang fashion itu campaignnya adalah yuk berhijab. Karena pada saat itu seolah-olah dicitrakan oleh orang-orang yang tadi tidak suka dengan Islam bahwa menjadi sukses itu berarti buka aurat. Kalau Anda tidak buka aurat, Anda tidak modern. Kalau Anda tidak buka aurat, Anda tertinggal. Bahwasanya kerudung itu dan jilbab itu adalah tanda kemunduran, bahkan sebuah surprise terhadap perempuan. Maka saya buat ini, yuk berhijab. Lalu kemudian untuk yang kedua, untuk yang fun, nah itu fun itu diwakili dengan pacaran. Maka ada judul udah putusin aja. Karena pada saat itu orang-orang juga ingin menyampaikan kalau kamu belum punya pacar, kamu nggak bahagia. Kalau kamu bahagia itu ya kamu punya pacar. Dan punya pacar itu identik dengan kebahagiaan. Nah, saya coba ingin menyampaikan bahwasanya banyak sekali problem-problem yang terjadi ketika orang itu sudah kena food, sudah kena fun, sudah kena fashion, problem hidupnya bertambah. Dan jangankan mereka sukses, kehidupan mereka aja jadi hancur. Dan banyak orang jadi hancur kehidupannya juga gara-gara pacaran. Maka untuk merespon fun, saya nulis buku judulnya Udah Putusin Aja, yang berasal dua-duanya ini, baik Yuk Berhijab ataupun buku Udah Putusin Aja ini berasal dari hashtag waktu itu di Twitter pada tahun 2012. Udah lahir belum sih? Di Twitter ya, tapi ya kira-kira gitulah ya. Nah, untuk food gimana? Kebetulan untuk food saya tidak berpengalaman karena waktu itu saya belum kenal dengan yang namanya makanan yang baik, ataupun waktu itu belum model ya, belum ada trending tentang makanan yang baik, maka saya nggak punya hashtag untuk food gitu kan ya. Kalau sekarang ada banyak, teman-teman bisa lihat orang-orang Muslim yang mereka konsentrasi untuk memberikan pencerahan dalam bidang makanan. Nah, jadi teman-teman sekalian, dari situlah muncul dua buku tadi. Pertama adalah Udah Putusin Aja, dan yang kedua adalah Yuk Berhijab. Tapi kali ini saya tidak akan membahas secara khusus tentang dua buku ini ya. Yang teman-teman bisa lihat, satunya yang warna ini Yuk Berhijab yang warna pink, satunya yang warna biru ya. Kita nggak bahas khusus beda bukunya karena saya sudah pernah membedah buku ini dan ada di YT. Nah, dan Anda bisa untuk lihat lagi ya playlistnya bedah buku dua ini. Tapi saya akan coba membahas, karena ini bulan Ramadan, saya akan coba membahas tentang beberapa kesalahan pikir yang ada kaitannya dengan dua buku ini. Misal, saya banyak banget dapat pertanyaan tentang pacaran dan puasa. Misalnya, Ustadz, boleh nggak sih kita pacaran pas puasa misalnya? Atau boleh nggak pas kita berbuka kemudian kita berpacaran? Karena pas lagi puasa saya itu tidak pacaran. Jadi kira-kira gitulah. Jadi gitu pertanyaannya. Jadi gini teman-teman sekalian. Pertama, kita harus kasih tahu pada teman-teman sekalian bahwa ada sebuah keyakinan yang salah pada kaum muslimin, cara berpikir yang salah pada kaum muslimin. Apa cara berpikir yang salah itu? Inti atau dasar daripada cara berpikir ini adalah dia ingin mengatakan bahwasanya Allah itu cuma melihat dalam waktu tertentu dan Allah itu hanya melihat pada saat-saat tertentu saja. Nah, ini adalah pandangan atau pola pikir yang nanti akan menjadikan banyak sekali penyakit-penyakit pemikiran gitu ya. Jadi dia merasa bahwasanya Allah itu hanya ngelihat dia, hanya menyaksikan dia pada saat-saat tertentu saja atau pada waktu-waktu tertentu saja. Misal kalau kita lihat orang-orang Indonesia tuh, misal ya, kalau misalnya orang-orang muslimnya itu ada yang sholat dan ada yang nggak sholat. Dan kalau nggak sholat tiap hari 5 waktu, biasanya dia milih satu waktu yang dianggap penting, yang dia anggap Allah itu di situ hadir gitu maksudnya. Kapan? Biasanya maghrib.
Jadi maghrib itu penanda waktu, dia walaupun gak sholat 5 kali sehari, dia kemudian sholatnya pas maghrib doang. Kenapa? Karena dia minimal merasa Allah itu hadir pada saat maghrib. Atau ada pula yang gak sholat belas sama sekali, 5 kali sehari gak sholat misalnya. Lalu dia tetap sholat sepekan sekali. Kapan? Jumatan. Karena dia merasa Jumat itu istimewa, Jumat itu spesial, yang Allah itu akan ngeliatin orang yang hadir pada sholat Jumat. Maka dia ninggalin sholat 5 kali sehari merasa biasa aja, tapi dia akan menyempatkan untuk sholat. Kenapa? Ingat, asal mulanya mikirnya adalah Allah itu kayak ada di waktu tertentu atau ada di masa-masa tertentu. Jadi dia hanya perlu untuk sholat ketika di waktu itu. Atau kalau seandainya pun dia nggak sholat 5 waktu, juga nggak sholat Jumat, minimal dia setahun sekali dia sholat Id. Padahal sholat Id itu hukumnya sunnah, dan sholat wajib itu hukumnya ya wajib, Jumatan wajib. Tapi dia bisa loh untuk ninggalin sholat wajib, dia bisa untuk ninggalin sholat Jumat, lalu tapi tetap melakukan sholat Id, karena dia merasa bahwasanya identitas dia seorang muslim itu minimal adalah sholat Id, sholat berjamaah setelah Idul Fitri, termasuk waktu-waktu dan termasuk bulan-bulan yang dianggap oleh orang bahwa Allah itu hadir di sana, bahwa Allah itu mengawasi di sana, bahwa Allah itu senantiasa menyaksikan mereka di sana adalah bulan Ramadan. Sadar nggak sih kita? Makanya kita tuh lebih banyak bertanya, lebih banyak hati-hati, lebih banyak merasa curious ketika bulan Ramadan. Ustadz, kalau nangis batal nggak? Ustadz, kalau kita gosok gigi boleh nggak? Ustadz, kalau misalnya pas bulan Ramadan lalu kita mimpi makan batal nggak? Ustadz, kalau kita melakukan ini batal nggak? Yang sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu bisa ditanyakan di luar bulan Ramadan tentang kemaksiatan, termasuk yang tadi, Ustadz kalau kita puasa pacaran gimana? Ustadz kalau kita pas Ramadan WA-WAan sama ayang gimana? Dan seterusnya. Nah itu kan sebenarnya kan keharaman sebelum Ramadan, tapi ditanyakan ketika Ramadan, karena seolah-olah Ramadan ini Allah tuh hadir, seolah-olah Ramadan ini Allah itu menyaksikan. Jadi mereka lebih hati-hati pada bulan Ramadan. Atau misalnya seringkali saya bimbing umroh. Ketika saya umroh, banyak juga orang-orang yang mungkin gak sepeduli dan gak sehati-hati pas dia umroh di tempat-tempat yang lain, karena dia merasa bahwasanya Allah itu ada dan hadir ketika di depan Ka'bah, ketika di Mekah dan di Madinah. Maka dia hati-hati banget. Ustadz, kalau seandainya kita pakai kain ihram begini boleh atau tidak? Ustadz, kalau seandainya kita pas ihram kan nggak boleh pakai wawangian. Boleh nggak kalau kita pakai minyak kayu putih? Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya gini, ada penyakit besar pada manusia di mana dia merasa, sekali lagi, Allah hanya hadir di waktu tertentu, di tempat-tempat tertentu, dan tidak mengawasi dia setiap saat. Ini penyakit banget nih. Kenapa penyakit banget? Karena ini nanti akan menghasilkan problematika yang lain. Karena dia merasa Allah cuma absen, Allah cuma ada, Allah cuma wujud ketika di masa-masa tertentu atau di waktu-waktu tertentu. Sehingga dia merasa bahwa dia hanya boleh taat atau hanya harus taat di waktu itu dan di tempat itu. Misal, balik lagi ya, contohnya lagi. Ada orang hati-hati banget ketika bulan Ramadan. Ini kisah nyata. Saya punya teman orang Turki, dia hati-hati banget ketika bulan Ramadan. Dia benar-benar menjaga semua puasanya. Dia jaga semuanya. Dia nggak main game. Dia ninggalin dulu rokok yang dia suka misalnya. Lalu dia benar-benar nggak berhubungan dengan perempuan. Dia nggak WhatsApp perempuan. Dia benar-benar coba untuk baca Quran, sholat tepat waktu. Tapi anehnya, pas buka puasa, dia buka puasanya pakai bir coba. Jadi dia buka puasanya pakai bir. Kebayang gak sih teman-teman sekalian? Dia jaga betul dirinya pas bulan Ramadan, dia merasa diawasi betul. Tapi pas puasa dia minum bir. Buka puasanya dengan bir, dengan sesuatu yang haram. Paham gak maksudnya? Jadi dia merasa Allah itu adanya kapan? Ketika dari subuh sampai maghrib, ketika dia melakukan puasa. Lantas setelah dia buka puasa, dia merasa Allah tidak lihat lagi.
Padahal sejatinya puasa itu melatih kita bahwasanya kita tuh diawasi oleh Allah. Pas lagi puasa, maka kita benar-benar sholat, kita benar-benar doa, kita benar-benar zikir. Lalu kemudian setelah kita buka, kita benar-benar merasa pengawasan Allah sebagaimana kita diawasi ketika siang tadi. Gitu loh. Ada orang, anak kecil, kalau dia benar-benar merasa kehadiran Allah, maka dia puasa, dia capek, dia aus, pas dia wudhu, bisa aja dia telan tuh air. Tapi dia nggak telan. Kenapa? Itulah latihannya. Latihannya katanya Rasulullah itu puasa tuh ya hanya untuk Allah gitu loh maksudnya, karena nggak ada yang lain yang tahu. Ada di dalam kesendirian, kita di rumah, nggak ada yang ngeliat, nggak ada kamera, nggak ada apapun, tapi kita mau taat kepada Allah karena kita tahu bahwa puasa ini bukan untuk siapa-siapa selain untuk Allah. Tapi balik lagi, ketika dia buka puasa ternyata dia bukanya pakai bir gitu ya. Artinya apa? Artinya dia merasa Allah itu cuma wujud ketika waktu-waktu tertentu, ketika tempat-tempat tertentu. Ada lagi orang, ini kisah nyata lagi. Kita pernah pergi ke Mekah dan Madinah. Di situ orang tuh menjaga banget, benar-benar dia nggak mau menzolimi orang. Ketika dia ketemu uang, lantas kemudian dia kembalikan, dia taruh di tempat infak. Ada jamaah yang ketemu HP itu nggak mau diambil karena dia tahu larangan mengambil barang di Masjidil Haram. Barang hilang di Masjidil Haram tuh nggak boleh diambil, nggak boleh dikantongin. Kenapa? Dia tahu banget Allah benar-benar hadir di sini. Dia nggak ngantongin kemudian dia nggak ngantongin kemudian HP yang dia temukan. Kalau dia dapat uang, dia segera taruh ke tempat misalnya front office, reception, atau dia taruh di tempat lost and found dan segala macam. Kenapa? Karena dia tahu dia diawasi oleh Allah. Tapi ternyata pas pulang kita dapat kabar, oh ternyata dia nilep uang orang lain. Nah ini kan problematika juga. Dia korupsi, ini kan problematika juga. Kenapa ada orang-orang yang benar-benar menjaga? Ketika dia di Mekah dan Madinah, dia benar-benar bisa untuk jauh daripada dosa. Dia bisa menghilangkan dirinya daripada dosa. Dia takut banget untuk berbuat dosa. Tapi begitu dia keluar daripada Haramain, dia jadi kemudian lantas ringan, mudah merasa bahwa Allah itu nggak ngelihat. Ini penyakit parah banget. Penyakit ini di dalam agama dinamakan bahasa Arabnya fasluddin anil hayah, yaitu adalah dalam bahasa Inggris secularism. Merasa dan memisahkan antara kehidupan dengan agama, bahwa Allah cuma ada di tempat-tempat tertentu, Allah cuma ada di waktu-waktu tertentu, sementara di tempat-tempat yang lain dan waktu-waktu yang lain kita bisa untuk merasa aman daripada Allah. Contoh, ada orang bilang, ya kerudung itu dipakai pas pengajian. Kalau enggak pengajian ya kita nggak usah pakai kerudung. Ini cara pikir yang salah. Saya pengen kasih contoh lagi teman-teman sekalian. Suatu waktu istri saya tuh pernah diprotes sama jamaah. Jadi suatu waktu saya pernah ngisi di satu musola sekitar ya 10 sampai 15 tahun yang lalu teman-teman sekalian, bahkan lebih kayaknya ya. Mungkin 17 tahun yang lalu saya pernah ngisi di satu musola. Zaman dulu teman-teman sekalian nggak banyak orang-orang yang kerudungan. Setidaknya nggak sebanyak kayak sekarang. Dulu ibu-ibu itu ya nggak kerudungan semua. Dan istri saya pernah diprotes. Kenapa? Karena bagi orang-orang pada saat itu sholat tidak pakai mukena itu adalah sesuatu yang aneh, sesuatu yang kayak nggak biasa. Maka pada saat itu istri saya sholat lah di satu musola, dia nggak pakai mukena. Karena kenapa? Karena pakaiannya istri saya sudah syar'i. Dan teman-teman sekarang sudah banyak yang bahas, sudah banyak yang tahu bahwasanya kalau ada orang sudah punya pakaian yang syar'i, lantas dia nggak perlu lagi pakai mukena, kan gitu kan ya? Ya cukup dengan pakaian syar'inya saja, dengan hijab syar'inya saja dia sudah bisa langsung sholat. Kan gitu ya. Nah lantas ada ibu-ibu itu setelah istri saya sholat, lalu dia protes. Dia bilang, ini sholat gaya apa ini? Ini mazhab apa ini? Ini yang ngajarin siapa ini? Anda aliran apa ini? Anda ini gak biasa. Sholat kok gak pakai mukena. Sholat kok kayak begini. Ini bukan sholat yang benar namanya. Sholat tuh kok ya harus pakai mukena. Istri saya jelasin, gini loh ibu, namanya sholat itu yang penting syaratnya dipenuhi, rukunnya dipenuhi, dan termasuk salah satu syarat sholat adalah menutup aurat. Dan saya sudah menutup aurat. Tapi ini kan bajunya warna-warni, bajunya warna coklat, gimana ini?
Sementara sholat itu harus pakai baju yang warna putih. Nggak boleh begini. Anda harus pakai mukena dulu. Ulang sholatnya. Pokoknya istri saya dimarah-marahin. Sampai kemudian ketika sampai istri saya udah nggak bisa menangani lagi. Lantas kemudian dia manggil saya. Dan dulu saya baru sholat. Lalu saya sampaikan, Ibu mohon maaf. Saya Felix Yao. Saya barusan tadi mengisi kajian di sini. Nah jadi saya jelasin Ibu. Ini namanya sholat tuh begini. Ibunya nggak mau dengar. Pokoknya tetap kekeh. Dari dulu yang namanya sholat tuh ya pakai mukena. Yang namanya sholat tuh ya harus begini. Kalau sholat tuh jangan macem-macem. Jangan bikin mazhab-mazhab yang baru, aliran-aliran yang baru. Sholat tuh ya dari dulu begini. Pokoknya nggak bisa. Yang namanya sholat tuh ya pakai mukena, bukan pakai baju-baju yang berwarna-warni. Saya kan terganggu ketika melihat orang tuh berwarna-warni sholatnya. Kemudian ya udahlah, akhirnya saya bilang ya udahlah Dek, kita pulang aja ya. Terima kasih ya Bu atas ini diskusinya, yang mudah-mudahan besok-besok nanti kalau Ibu merasa terganggu ya kita lebih baik nanti coba untuk sholat di tempat yang lain kalau memang keyakinannya begitu. Yang lucunya adalah teman-teman sekalian, setelah dia marah-marah tadi, setelah ibunya ini protes tadi, ibunya terus keluar sambil lepas mukenanya, gitu kan ya, mukenanya dilepas dan dia tidak berkerudung. Ini aneh. Kenapa aneh? Karena orang merasa bahwasannya mukena yang bukan syariat itu lalu kemudian dijadikan sebagai seolah kewajiban di dalam Islam, tapi kewajibannya sendiri dia nggak ngerti. Kenapa? Balik lagi, dia merasa Allah cuma ada pas dia sholat. Allah cuma wujud pas dia sholat. Allah cuma ngeliat pas dia sholat. Sementara ketika dia sudah nggak sholat, dia merasa bahwa dia bebas daripada Allah. Maka dia ringan saja ketika buka kerudung. Dia ringan saja ketika membuka auratnya. Kenapa? Karena dia merasa bahwa Allah tidak wujud di situ. Paham teman-teman sekalian? Nah itu adalah contoh. Contoh lagi. Suatu waktu saya pernah ngisi di bank. Dan teman-teman sekalian, saya sering banget ngisi di bank ya. Beberapa waktu yang lalu. Nah ketika saya ngisi itu ada satu kejadian yang lucu juga. Jadi ya biasa lah kan kalau ngisi di kantor-kantor kan biasanya kan zuhur ya. Nah pas zuhur itu biasa saya datang sebelum zuhur, lalu kemudian sebelum sholat, lalu kemudian luruskan dan rapatkan barisan gitu ya. Lalu setelah lurus dan rapat barisan, saya maju ke depan tuh. Sofufakum, lurus dan rapatkan barisannya. Nah tiba-tiba ini ada seorang jamaah datangnya telat, dia pakainya mohon maaf seksi banget ya, namanya orang bank ya, rok mini gitu ya, lalu kemudian pakai baju yang agak ketat ya, biasalah level-level bank ya, lalu kemudian dia terus pakai mukena. Nah setelah kemudian saya selesai sholat, itu ada seorang jamaah yang iseng, tapi jangan ditiru ya, iseng lalu nyeletuk, mbak mohon maaf mbak, kan tadi kan mbaknya itu kan pakai baju seksi, lalu kemudian pakai kerudung, pakai mukena, lalu kemudian dilepas lagi setelah sholat untuk ikut kajian. Lalu kemudian dibilang, mbak kenapa dibuka lagi? Kan bagus kayak gitu tadi, pakai mukena. Dia bilang lah kan kita sudah selesai sholat, gitu kan ya. Kan kita sudah selesai sholat loh. Emang kenapa tadi mbak dari nggak pakai kerudung lalu pakai mukena nutup auratnya? Kita mau sholat, kan kita dilihat oleh Allah. Paham teman sekalian? Jadi ada banyak pemikiran yang salah berasal daripada satu pola pikir bahwasanya Allah itu cuma ngelihat di saat-saat tertentu dan di waktu-waktu yang tertentu. Ini problematika teman-teman sekalian. Karena problematika ini nanti akan membahas kepada yang lain, termasuk yang kita bahas tadi. Kalau ada orang yang nanya, kalau kita puasa boleh nggak kita pacaran? Problemnya adalah pacaran itu haram di luar Ramadan ataupun di dalam Ramadan, yang nggak boleh oleh Allah, sesederhana itu. Kenapa? Karena interaksi satu-satunya yang diperbolehkan antara laki-laki dan wanita adalah pernikahan, nggak ada selain itu. Maka pacaran tuh nggak ada lah. Kenapa? Nanti kita bahas nih di buku ini, judulnya Udah Putusin Aja. Teman-teman bisa untuk dapetin buku ini bisa pinjem ke temennya. Di sini saya udah tulis lengkap banget kenapa pacaran itu nggak ada di dalam Islam, dan kenapa pacaran tuh secara logika justru sangat merugikan perempuan gitu loh teman-teman sekalian. Karena pacaran itu ya menguntungkan laki-laki banget, khususnya laki-laki yang nggak mau tanggung jawab. Nah itu yang menjadi problematika. Apa hukumnya pacaran pas lagi Ramadan? Ya pacaran itu mau nggak Ramadan, mau Ramadan, ini tetap nggak boleh. Sama kayak tadi ketika kita bahas juga di Yuk Berhijab ini. Nah di sini juga sebenarnya kita coba untuk mematahkan logika orang tadi
bahwasanya Allah itu cuma ngeliat di waktu tertentu dan di saat tertentu. Nah, ini adalah pemikiran-pemikiran yang benar-benar harus dirombak. Pemikiran-pemikiran yang harus benar-benar kita hilangkan dari kepala kita, bahwasanya Allah itu bukan hanya ada di saat-saat tertentu dan ada di waktu-waktu tertentu. Maka saya pun sama. Ketika sebelum saya Islam, saya merasa ya beribadah itu cuma pada saat di hari Minggu. Beribadah itu cuma ketika di gereja, cuma ketika di tempat ibadah. Mungkin saya salah sebagai seorang penganut agama Kristen pada saat itu. Saya nggak soleh banget lah dalam tanda kutip, tapi itu yang saya rasakan dan nggak menutup kemungkinan itu yang dirasakan oleh banyak orang. Makanya agama itu tidak pernah punya efek di Indonesia. Kenapa agama itu nggak pernah punya efek di Indonesia? Karena orang-orang Indonesia ketika dia belajar agama, hasil pembelajarannya adalah Allah itu tidak ada di setiap saat. Dan Allah itu tidak ada di setiap tempat dalam tanda kutip. Kenapa? Karena Allah cuma wujud di Ramadan, maka kita taat cuma di Ramadan. Allah cuma wujud di masjid, maka kita kerudungan cuma di masjid aja. Allah cuma wujud ketika kita puasa, makanya kita nggak pacaran ketika puasa, dan ketika buka puasa Allahu Akbar, maka langsung yang buka puasa pakai apa? Terawih di mana? Mau aku boncengin gak? Ini problematika ini. Karena tadi di Indonesia pembelajarannya Allah itu tidak mewujud gitu loh dalam kehidupannya, sehingga seorang muslim dia merasa bahwa dia tidak perlu taat sama Allah setiap saat. Dia nggak perlu taat sama Allah setiap waktunya, dan akhirnya muncullah pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Padahal teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang puasa ya, Masya Allah, puasa itu adalah sebuah latihan. Dan latihan yang sangat penting berkaitan dengan sifat muraqabahnya kita, berkaitan dengan perasaan muraqabah, Apa itu perasaan muraqabah? Perasaan bahwasanya kita tuh senantiasa dekat dan diawasi oleh Allah. Makanya Allah itu kalau misalnya bilang di dalam Al-Quran, kalau Allah berbicara tentang sesuatu ancaman, sesuatu yang bersifat peringatan, Allah itu biasanya pakai sifat innahu sami'un basir. Sesungguhnya Allah itu adalah yang maha melihat dan maha mendengar. Allah menggunakan kata al-basir. Allah menggunakan sifatnya yaitu adalah yang maha melihat. Itu kalau Allah ingin memperingatkan seseorang. Innallaha, sesungguhnya Allah itu adalah al-basir. Bima ta'maluna basir. Dengan apa yang kalian kemudian lakukan, melihat. Jadi artinya kalau Allah mau memperingatkan seseorang itu Allah pakai kata-kata melihat. Tapi Allah itu kalau lagi mau menenangkan orang, Allah itu lagi mau untuk menghibur orang, Allah katakan innahu huwas sami', sesungguhnya Allah itu maha mendengar, bukan maha melihat. Jadi kalau al-basir atau sifat Allah yang maha melihat itu adalah Allah gunakan untuk sesuatu yang bersifat peringatan, dan ketika Allah menggunakan sifat as-sami' yang maha mendengar, Allah menggunakan itu untuk sesuatu yang bersifat hiburan atau sebuah penenangan kepada manusia. Apa hubungannya dengan sifat muraqabah? Ini hubungannya. Teman-teman sekalian, Allah itu kalau pakai sifat al-basir, itu menandakan bahwa dia itu ada distance dengan manusia. Bahwasanya manusia itu pasti lagi melakukan sebuah keburukan. Maka Allah katakan, saya lihat. Kenapa? Karena kita bisa lihat orang dari jauh. Kita bisa lihat orang dari jauh, kita bisa mengawasi orang dari jauh. Bahkan pada zaman sekarang kita bisa pasang CCTV dari jauh. Kita bisa melihat dari jauh. Kita bisa untuk menyaksikan dari jauh, mengawasi dari jauh. Makanya kalau ada orang-orang zaman sekarang pun, misalnya kalau ada orang mau ngancem, dia bilang gini, I see you, gitu kan ya. Aku melihat kamu, gitu kan ya. Saya melihat kamu, gitu ya misalnya. Nah, itu adalah orang zaman sekarang. Karena memang di dalam penglihatan itu ada sifat yang namanya pengawasan. Walaupun tempatnya jauh mengawasi. Tapi kalau Allah ingin menenangkan, Allah katakan innahu huwas sami'ul basir. Jadi Allah itu maha mendengar dulu baru maha menyaksikan. Artinya apa? Kalau lihat itu bisa dari jauh, kalau mendengar itu pasti dari dekat. Dan Allah selalu sampaikan pada hamba-hambanya yang beriman, Allah itu dekat.
Makanya orang-orang yang berpuasa Allah sampaikan, ya sampaikan kepada hamba-hambaku, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Doalah sebanyak-banyaknya, aku mendengarkan. Kenapa? Karena yang mendengar itu pasti dekat. Maka ketika berpuasa, ketika kita itu melakukan amal-amal ketika di bulan Ramadan, maka yang pertama kita pelajari adalah sifat muraqabah, sifat ihsan, bahwasanya Allah itu senantiasa mengawasi hamba-hambanya. Maka ketika kita berpuasa, kita yakin banget Allah itu dekat. Kita yakin banget bahwa Allah tuh dengerin kita. Maka kita doa pada Allah ketika nungguin sholat. Kita doa sama Allah ketika kita mau berbuka puasa. Kita doa pada Allah ketika kita punya kesulitan. Kita doa pada Allah ketika kita punya kesusahan. Karena kita merasa Allah itu dekat. Karena kita merasa bahwa Allah itu senantiasa mengawasi. Maka kita tidak melakukan perkara-perkara yang gak disukai Allah di bulan Ramadan. Mau misuh, ingat, oke, Allah gak suka. Allah sampein, kasih tahu pada hamba-hambaku yang lagi puasa, yang lagi ninggalin makanannya, yang ninggalin minumannya, ninggalin hawa nafsunya. Aku gak perlu semuanya. Kalau mereka tidak benar-benar melakukan itu karena aku. Artinya apa? Dia benar-benar jaga mulutnya supaya dia tidak melakukan apa yang tidak Allah suka. Dia tahu ada makanan yang enak, tapi dia kemudian nahan sampai kemudian buka puasa baru dia lakukan. Dia merasa, bisa gak seorang hamba? Bisa gak kita? Kalau kita mau minum gak ketahuan sama orang, bisa-bisa aja, gampang banget. Bisa gak kalau kita mau makan gak ketahuan orang, gampang banget. Ya kayak di warung-warung itu gampang banget kan, ditutupin pakai kain aja, semua orang sudah gak tahu, lalu kemudian dia makan. Ya gak ada masalah, itu gampang banget. Tapi dia gak melakukan. Kenapa dia gak melakukan? Karena dia tahu Allah menyaksikan. Maka dia bilang, ya Allah, ini puasa saya untuk kamu. Maka kemudian Allah juga sampaikan, terkhusus puasa itu untuk saya. Kenapa Allah katakan terkhusus puasa itu untuk saya? Karena tidak ada satupun yang bisa untuk menghargai puasa kita kecuali itu untuk Allah. Maksudnya gini, kalau sholat ya ada yang ngeliat lah. Kalau misalnya kita sedekah ada yang ngeliat juga, ada yang menyaksikan. Tapi puasa siapa yang menyaksikan? Siapa yang bisa kemudian untuk membuat kita puasa itu seharian penuh kalau bukan karena Allah? Ya nggak ada. Maka sifat muraqabah ini justru dilatih ketika puasa. Harapannya adalah ketika teman-teman sudah punya sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, punya sifat ihsan, beribadah seolah-olah kita melihat Allah, dan kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka Allah pasti melihat kita, maka muncullah ketakwaan-ketakwaan yang lain. Maka ulama-ulama menyampaikan kepada kita, puasa itu kayak gerbong penarik. Puasa itu kayak lokomotif yang menarik seluruh ibadah-ibadah yang lain ikut terangkat, ikut untuk terupgrade. Ketika kita puasa, sholat kita terupgrade. Ketika kita puasa, zikir kita terupgrade. Ketika kita puasa, maka kemudian semua ibadah, sedekah kita terupgrade ketika kita melakukan puasa. Ketika kita puasa, maka apapun ibadah-ibadah kita terupgrade. Kenapa? Muncul sifat muraqabah. Artinya orang-orang yang berhasil puasanya, orang-orang yang benar puasanya adalah orang yang tahu, ya Allah, aku tuh ninggalin makanan loh ya Allah. Aku suka banget loh dengan makanan ini. Dan kalau misalnya aku nggak makan ini, aku tuh walaupun cuma sebentar, tapi aku tuh merasa rugi. Tapi nggak apa-apa ya Allah, semua ini aku tinggalin. Kalau makanan aja bisa aku tinggalin ya Allah, maka harusnya sama ketika dia melihat ayamnya itu. Apa bedanya? Ini sama-sama perbuatan yang haram. Padahal makanan itu adalah halal sebelum Ramadan, diharamkan oleh Allah, itu aja antum bisa. Yang halal lalu Allah haramkan di bulan Ramadan, itu aja kita bisa. Apalagi cuma meninggalkan yang haram, yang sudah jelas-jelas merusak. Gitu loh maksudnya. Lihat nih ya, apa makanan paling enak? Ya, sebut aja ya. Ngiler jadinya ya. Oke, makanan paling enak versi Felicio, mie ayam ya. Itu enak banget teman-teman sekalian. Dan saya bisa makan mie ayam di luar bulan Ramadan. Tapi begitu di bulan Ramadan Allah bilang, "Lik, jangan makan mie ayam. Karena ini kamu lagi puasa." Saya bilang, "Ya Allah, yang halal aja. Yang halal dan toyib dan gak ngerusak badan saya. Itu bisa saya tinggalkan ketika bulan Ramadan kalau kamu yang suruh ya Allah." Kenapa? Saya merasa kamu dekat banget ya Allah. Apalagi sesuatu yang maksiat. Yang maksiat itu pasti merusak. Dan kita udah bahas nih contohnya, misalnya di buku Udah Putusin Aja, bagaimana pacaran tuh merusak orang. Baca deh, karena kalau saya sampaikan nanti jadi beda buku lagi. Coba teman-teman baca. Udah pasti merusak, masa depan rusak,
masa lalu jadi bayangan, badan kita hancur, nilai hancur, duit habis dan segala macam. Yang sesuatu yang diharamkan Allah itu sudah pasti ada mudorot gitu loh maksudnya. Kalau pas puasa, yang halal aja kita bisa tinggalkan karena kita merasa bahwa Allah mengawasi dan ngasih rewards kepada kita, apalagi sesuatu yang haram. Itu maksudnya muraqabah. Maka mohon maaf, sampein. Saya pacaran 4 tahun dan saya mutusin pacar saya ketika menjelang bulan Ramadan. Kenapa? Karena saya tahu bahwasanya inilah saat yang tepat. Kenapa? Karena di bulan Ramadan Allah itu membelenggu para setan yang senantiasa bisikin manusia. Karena yang namanya maksiat itu ya pasti akan comeback kalau kita nggak serius. Nah, keseriusan ini justru di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini paling pas untuk mutusin pacar Anda. Udah putusin aja. Nah terus nanti setelah Ramadan kita boleh nggak Ustaz untuk nyambung lagi? Setelah Ramadan nikahi kalau berani. Kalau Anda memang jantan gitu ya. Nah makanya cewek-cewek coba tanya tuh sama cowok-cowok tuh. Kenapa cowok-cowok tuh seneng dengan pacaran? Karena cowok-cowok tuh paling seneng dengan segala sesuatu yang berbau tidak komitmen. Nah itu cowok paling seneng. Coba dulu, nggak usah beli. Ah itu cowok seneng tuh. Apa namanya lagi? Silahkan coba dan tidak ada sama sekali komitmen. Nah itu cowok suka tuh. Kenapa? Cowok-cowok tuh senengnya main. Dan main itu ya tidak ada komitmen gitu maksudnya. Tidak ada sesuatu konsekuensi. Nah itu cowok-cowok paling suka. Tanya aja sama ayangnya coba. Kapan mau nikahin saya? Pasti jawabannya ya Mei. Maybe yes, maybe no. Atau kalau enggak kita lihat aja dulu ya. Atau kalau enggak kita jalani dulu ya. Nah itu jawabannya. Kenapa? Karena enggak serius. Karena kalau cowok-cowok yang serius masuknya enggak jalur pacaran, jalurnya pernikahan. Kalau serius datengin bapaknya. Kenapa? Saya nggak takut, saya serius, saya sayang sama dia, saya mau membuat dia bahagia, maka saya akan minta izin sama orang yang sudah buat dia bahagia selama ini. Siapa? Bapaknya. Maka dia datang pada bapaknya. Pak, saya suka sama anak bapak, saya serius pak. Dan bapak boleh melakukan fit and proper test kepada saya untuk melihat keseriusan saya menggantikan posisi bapak untuk menjaga dan melindungi anak bapak. Asik. Gitu kan. Jadi ini salah satu contohnya. Nah, jadi kita serius. Tapi kalau orang yang pacaran diajak, yuk ketemu bapak saya nanti aja. Kenapa? Ya kak, nggak harus buru-buru toh. Gitu kan? Ngapain kita ke tempat bapak kamu? Nanti kalau aku nanti ditanya-tanya gimana? Nanti kalau bapak kamu nggak suka sama aku gimana? Nah itu tandanya dia nggak siap. Karena dia nggak bisa meyakinkan siapapun. Gitu maksudnya. Nah artinya balik lagi. Kalau kita bicara balik lagi pertanyaan tadi ya, boleh nggak kita pacaran di bulan Ramadan? Udah penjelasan panjang gini ya, antum masih tanya ya. Itu berarti kepala antum perlu digetok dengan ulekan ya, atau Anda perlu melakukan sebuah training dan sebuah exercise, yaitu adalah menguras laut ya. Coba dulu menguras laut supaya capek dan tidak sempat lagi untuk pacaran. Dan kenapa teman-teman sekalian? Jadi gini, ini pengalaman hidup ya. Memang betul sih teman-teman sekalian, nggak pacaran belum tentu dapat orang baik. Tapi kalau Anda pacaran, Anda sudah menjamin diri Anda dapat orang yang nggak taat sama Allah. Anda sudah menjamin diri Anda untuk dapat orang yang mau bermaksiat, gitu kan ya. Artinya dia berani untuk bermaksiat kepada Allah. Apalagi cuma sekedar bermaksiat kepada manusia, sama Allah. Jadi berani, manusia emang bisa apa? Kan nggak bisa apa-apa. Allah mengetahui hati dia aja dia bisa untuk nggak jujur sama Allah. Allah yang tahu diri dia aja dia berani untuk dalam tanda kutip masih ngelawan sama Allah. Apalagi cuma Anda yang dia bisa masangin HP-nya password supaya Anda nggak lihat. Yang dia bisa pakai strategi untuk maksiat di puncak kalau dia takut maksiat di rumah. Gitu kan ya. Maka ya ini yang sifat muraqabah ini yang dibangun dengan puasa. Sifat kedekatan kepada Allah, sifat senantiasa dia merasa diawasi oleh Allah. Ini yang dibangun ketika Ramadan, yang nanti ketika kita itu lulus daripada Ramadan, Allah sampaikan di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Maka dia mudah-mudahan punya sifat takwa. Apa itu sifat takwa? Muraqabah. Balik lagi, takwa adalah muraqabah, takwa adalah penjagaan. Katanya Umar, seolah-olah kamu jalan sementara di kanan dan kirimu ada belukar, ada duri, maka engkau berusaha agar berjalanmu itu tidak melukai dirimu, berhati-hati di dalam perjalananmu. Itu adalah takwa. Apa? Sifat muraqabah, sifat merasa diawasi, sifat merasa bahwa dia itu tidak aman gitu maksudnya. Bahwasanya ada Allah, maka itu yang dilatih ketika puasa. Apa bedanya bulan puasa dengan bulan yang lain? Kenapa bulan ini kita lebih mudah melakukan ketaatan? Karena kita merasa bahwa Allah itu hadir di tengah-tengah kita. Maka teman-teman sekalian, buka puasa, buka aurat.
Ketika di bulan Ramadan lalu dia puasa, ya sayang banget. Kontradiktif. Ini kan udah kita sampaikan apa contoh-contoh daripada kasus tadi ketika dia merasa tidak diawasi oleh Allah atau dia merasa Allah itu hanya ada di waktu dan masa tertentu. Tadi dia puasa tapi dia buka aurat, kontradiktif. Kenapa kontradiktif? Kok bisa dia puasa? Karena dia merasa ini perintah Allah. Lah, nutup aurat itu juga perintah Allah. Tapi saya belum sanggup Ustadz kalau nutup aurat. Lah, kenapa Anda bisa sanggup puasa? Anda sanggup puasa karena Anda merasa bahwa ini adalah perintah Allah. Anda ninggalin makan minum loh. Sama kayak nutup aurat. Dan balik lagi, kenapa semua orang yang nggak nutup aurat itu tetap ketika sholat dia tetap pakai mukena? Kayak tadi tuh loh, kayak ibu-ibu yang ngamuk-ngamuk di awal tadi. Dia nggak pakai kerudung di luar, dia nggak nutup aurat di luar. Tapi kenapa dia bisa nutup aurat ketika dia sholat? Karena dia merasa Allah itu hadir. Balik lagi, jawabannya sederhana. Sifat atau keyakinan, perasaan bahwasanya Allah senantiasa hadir dan mengawasi hambanya, dan bahwa setiap perbuatan kita itu Allah lihat, itulah namanya sifat muraqabah. Itulah sifat namanya ihsan, merasa bahwa kita itu beribadah dengan melihat Allah. Kalau tidak bisa maka Allah pasti melihat kita. Nah, itu adalah yang dimunculkan ketika bulan Ramadan, yang kalau punya insya Allah semuanya jadi beres. Insya Allah semua orang tuh mau untuk nutup aurat. Dan sekaligus menjadi pertanyaan kalau ada teman-teman yang sekaligus menjadi jawaban kalau ada teman-teman yang nanya, gimana caranya kalau seandainya kita lagi puasa, teman kita puasa tapi dia masih buka aurat. Gimana kalau teman saya puasa tapi dia masih maksiat? Gimana kalau saya puasa tapi saya masih maksiat? Sifat muraqabahnya dinaikin dulu. Kalau seandainya kita benar-benar sudah muraqabah, merasa dekat dengan Allah, merasa diawasi dengan Allah, maka insya Allah itu akan membantu ibadah-ibadah yang lain. Bagaimana menaikkan sifat muraqabah? Nah, itu ada di dalam buku yang kemarin yang kita bahas. Tapi yang kita bahas hari ini adalah buku Udah Putusin Aja dan Yuk Berhijab. Sehingga kalau ada orang yang sudah baca buku ini, lantas dia masih belum putusin pacarnya, atau dia masih untuk tetap pacaran, ya cuma ada dua kemungkinan. Dia tahu tentang kebenaran, tapi hawa nafsunya masih di atas dia. Pada orang-orang ini, saya mengatakan bahwa hanya laki-laki yang lemah, yang hawa nafsunya di atas dia. Jadi ciri-ciri laki lemah itu kalau dia di bawah hawa nafsunya. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, lantas ya ketika dia sudah baca tapi belum mutusin, ya berarti dia nggak paham. Berarti dia harus baca ulang. Tapi ada juga kemungkinan yang ketiga. Dia udah beli tapi dia nggak mau baca. Kenapa? Karena dia tahu ini benar. Dan dia khawatir ketika dia baca, dia harus kemudian kehilangan kemaksiatannya. Dia harus kehilangan hawa nafsu. Karena memang teman-teman sekalian, hawa nafsu itu menyenangkan. Saya nggak menolak karena saya tahu bagaimana rasanya pacaran. Saya tahu bagaimana rasanya pacaran sambil kita juga ingin menjadi orang yang soleh. Saya tahu kita kayak pengen soleh tapi juga pengen kenikmatan pacaran, padahal nggak bisa. Itu sama aja kayak sama aja kayak ngisi ember bocor. Kita nggak bisa melakukan kedua-duanya, harus pilihan salah satu teman-teman sekalian. Maka ya inilah saat yang tepat. Allah sudah kasih Ramadan, teman-teman tahu tentang kebenaran, teman-teman tahu tentang yang mana yang benar, yang mana yang salah. Teman-teman tahu bahwasanya teman-teman itu pengen mendapatkan jodoh yang soleh atau jodoh yang soleha. Tapi teman-teman juga tahu bahwasanya jodoh yang soleh dan jodoh yang soleha itu nggak mungkin lewat cara yang salah. Nggak mungkin lewat daripada cara yang Allah nggak ridoin. Sama aja kayak ada orang pengen masuk surga tapi banting kartu judi. Paham ya? Saya tuh cita-citanya masuk surga tanpa hisap. Terus aktivitasnya sekarang apa? Ya doain saya Ustadz, saya judi online Ustadz. Doain ya Ustadz, saya itu narkoba Ustadz. Tapi saya pengen masuk surga tanpa hisap, ada nggak jalannya? Ya udahlah ya kayak gini-gini ya, ini kontradiktif tadi. Kok bisa? Gitu kan ya. Mikirnya gimana? Nggak ada kausalitasnya gitu loh maksudnya. Anda pengen masuk surga tanpa hisap, tapi aktivitas Anda bermaksiat. Itu sama aja kayak ada orang mengharapkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, padahal tahu sakinah, mawaddah, warahmah itu adalah pemberian Allah. Sementara Anda cari keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dengan bermaksiat kepada Allah. Ya ngajak ribut itu orang tuh. Ngajak ribut Allah. Kalau ngajak ribut manusia ya masih boleh lah. Kalau ngajak ribut Allah, ini ya itu problem dan luar biasa. Jadi itu ya teman-teman sekalian yang bisa kita sampaikan, bahwasanya hari ini kita bahas buku tentang Udah Putusin Aja dan Yuk Berhijab, dan kita bahas dari segi bahwa dua buku ini ditulis untuk
menjadi sebuah referensi atas Ghazul Fikr, menjadi referensi atas perang pemikiran yang terjadi di kalangan anak-anak muda pada zaman kini. Dan 2 buku ini kita coba tulis untuk bisa menjadi cara pandang lifestyle daripada umat muslim yang ada di Indonesia, terkhusus anak-anak mudanya, agar jangan sampai mereka dibohongin sama yang namanya pacaran. Jangan sampai mereka dibohongin dengan yang namanya maksiat, tapi berbalut dengan kayak ya berbalutnya bagus, ta'aruf, saling mengenal gitu kan ya. Kita nggak pacaran kok Ustadz, kita tuh ta'aruf Ustadz. Ta'arufnya gimana? Ya kita ketemunya ini pacaran syariah Ustadz, alias ta'aruf. Ta'aruf pacaran syariah. Gimana pacaran syariah itu? Kita pacarannya janjinya di masjid Ustadz, dan di bawah beduk masjid Ustadz. Jadi kita mengingat waktu-waktu sholat. Dan di dalam pacaran kita senantiasa menghiasinya dengan kalimat-kalimat thayyibah seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dan di dalam doa-doa kita panjatkan bersama-sama Ustadz tentang masa depan kita Ustadz. Dan kita juga dalam pacaran syariah kita mencoba untuk mengambil visi dan misi kita, bahwa pacaran kita ini akan untuk berkontribusi dalam pembebasan Baitul Maqdis. Nggak ada teman-teman sekalian. Jangan mencampurkan yang baik-baik dengan yang ancur-ancur ya. Jadi yang namanya kebaikan akan jadi kebaikan, kalau nanam keburukan akan nanam keburukan. Kalau Anda makan nasi aja, Anda maunya nasinya semuanya nasi, bukan batu di dalamnya. Ada nasi dicampur batu, ya tetap aja makannya nggak enak dan nggak bisa dimakan. Maka teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat, bisa menjadi kebaikan bagi kita semua. Kalau di antara teman-teman ada yang mau mendapatkan 2 buku ini, satu yang udah putusin aja, yang 2 ada Yuk Berhijab, teman-teman bisa ngelihat ada di keranjang kuning, asik gitu kan ya. Sudah kayak ini belum yang jualan-jualan. Dan teman-teman bisa cek tuh di keranjang kuning itu, atau nanti bisa tanya-tanya ke @bukusip yang ada di platform sebelah, atau di sini @Al-Fatih Bookstore yang ada di platform ini ya. Teman-teman bisa lihat, dan insya Allah nanti akan dibantu. Dan selama live ini insya Allah mudah-mudahan juga ada ada diskon tambahan ya katanya ya. Ya nggak toko itu kan ya. Katanya ada diskon tambahan. Nggak tahu, coba cek aja ya. Mudah-mudahan ketika pas live ini ada hal-hal yang bisa lebih banyak diambil oleh teman-teman sekalian. Nah, jadi itu teman-teman sekalian kita bahas, dan kita sekarang lanjutkan pada tanya jawab ya. Jadi silakan teman-teman yang ada di platform manapun, ada di platform ini atau di platform yang ini, yang ini nih platform yang ini. Aku nggak bisa ngomong ya, nggak bisa ngomong platformnya. Ini parah banget memang ini. Aduh, capek deh. Yahudi. Kita ngomongin platform sebelah aja nggak boleh ya. Coba bayangin. Coba ya teman-teman bayangin ya. Ini menarik ini. Platform sosial media aja ya, nggak boleh ngomong sebelah. Toleransi macam apa itu? Itu kan. Lah kita itu ketika kita beragama disuruh ngomongin agama sebelah. Coba aneh nggak? Coba ini tolong ya Menteri Agama ya, Anda itu kalah sama platform sosial media ya. Sosial media aja lakum dinukum waliyadin gitu ya. Platform sosial media aja itu agama Anda agama saya tidak boleh saling menyebut gitu ya. Iya nggak sih gitu kan? Lah masa agama disuruh campur-campur ya. Aduh, capek deh. Padahal ini platform yang buat mana? Yang buat kan orang saya. ya tapi ya itulah ya namanya ya. Artinya teman-teman sekalian, ini gini aja ya. Coba aku bacain dari platform yang ini satu, terus aku bacain dari platform yang ini satu. Kalau misalnya kelewat ya mohon maaf banget ya. Kalau terlewat ya ini aku baca yang kebaca aja. Ustadz, bagaimana kalau kita jatuh cinta dengan seorang? Apakah nggak boleh? Saya punya anak 2 perempuan. Anak laki-laki nggak kita bahas ya, karena anak laki-laki bahasanya nanti aja. Yang pertama usianya sudah sebentar berapa tahun ya? Sebentar, dia lahir tahun 2008, berarti sekarang 15 tahun. Yang kedua dia lahir tahun 2013, berarti sekarang 9 mau 10 tahun ya. Saya punya 2 anak, satu 14, satu 9 tahun ya. Nanti 15 dan 10 tahun depan. Dan teman-teman sekalian, yang saya khawatirkan bukan mereka jatuh cinta, tapi mereka jatuh cinta pada saat yang tidak tepat,
dan pada saat yang tidak tepat, dan pada orang yang tidak tepat. Itu yang saya khawatirkan. Mencintai boleh atau enggak? Mencintai boleh. Namanya mencinta itu ya fitrah. Kalau antum enggak punya rasa cinta, berarti antum yang salah. Tapi kalau kita semua punya rasa cinta, itu adalah semua fitrah daripada Allah. Semua manusia pasti punya rasa cinta. Dan wajar ketika kita sudah akil balik, kita sudah masuk pada masa puber gitu kan ya, maka kita mulai untuk suka sama orang tuh. Biasanya yang cewek-cewek sukanya sama gurunya, atau sama kakak kelasnya, atau sama cowok yang ada di situ yang mungkin bagi dia pintar, gentle dan segala macam. Biasanya mulai SMP tuh udah mulai suka. Wajar, itu adalah sesuatu yang naluriah, yang memang manusiawi, punya rasa cinta. Al-Quran juga sampaikan begitu kan ya, zuyyina linnasi hubus syahwati minan nisa gitu kan ya. Salah satunya ketika Allah menghiaskan rasa sayang atau rasa hubus syahwat kita pada perempuan, laki-laki pada perempuan, perempuan pada laki-laki. Kalau laki-laki suka siapa? Ya biasanya kakak kelasnya, biasanya adik kelasnya, atau biasanya pada teman sekelasnya. Biasanya kalau laki-laki jarang ya ada yang suka gurunya ya atau jarang ada yang suka yang lebih tua. Biasanya ya yang disukai adalah yang seleting ya, yang satu ini. Nah, itu wajar, itu boleh. Hanya saja teman-teman sekalian, kita harus tahu bahwasanya rasa cinta itu adalah sesuatu yang menuntut pemerluan. Rasa cinta itu adalah suatu keperluan yang menuntut pemenuhan. Karena menuntut pemenuhan ini yang kadang-kadang bisa buat kita jadi error. Karena yang namanya rasa cinta itu akan menuntut untuk diperhatikan. Kita pengen ngomong ke dia, kita pengen diperhatikan sama dia, jalan sama dia, pegangan tangan sama dia, dan seterusnya. Nah ini, this is where it begins to be dangerous. Dan sangat punya potensi untuk dalam dosa. Ini problemnya. Nah maka dalam buku Udah Putusin Aja ini, saya coba untuk jelasin bahwasanya rasa cinta itu fitrah. Dan rasa cinta itu adalah sesuatu yang bersifat ya wajar, manusiawi pada manusia. Karena dia bersifat manusiawi, bukan berarti dia tidak bisa dikendalikan. Dia bisa dikendalikan. Makanya Islam itu salah satu yang menjadi tujuan agama adalah mengkontrol diri kita sendiri, menundukkan hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu ada tapi di bawah kendali kita. Itu gunanya Islam. Nah, di sini nanti diajarin bagaimana caranya untuk mengendalikan hawa nafsu tadi. Misal salah satunya, jangan munculkan trigger-triggernya. Kalau misalnya ada trigger-triggernya ya dihilangkan. Kalau ada trigger-triggernya ya jangan diikuti, jangan diterusin. Nah, itu misalnya salah satu yang nanti kita bahas di dalam buku ini, di dalam buku Udah Putusin Aja. Jadi boleh-boleh aja ya jatuh cinta ya, bukan sesuatu yang salah. Ustadz, gimana hukumnya melaksanakan sholat ba'diyah isya setelah sholat tarawih? Jadi ya sholat ba'diyah isya ya tinggal dijalanin aja. Toh kan sebelum kita tarawih kan dikasih waktu untuk sholat ba'diyah. Nah jadi kalau saya secara pribadi, ketika sudah sholat isya kita zikir, lalu kemudian langsung sholat ba'diyah. Dan biasanya kalau di Indonesia ada tausiah. Nah tausiah itu sebagai penjembatan sebelum kita sholat tarawih. Jadi ya boleh dilakukan, maksudnya boleh dilakukan ketika masa-masa itu untuk sholat ba'diyah isya ya. Oke, mana lagi nih? Ustadz, salam kenal sebelumnya. Mohon pencerahan memahami setiap bacaan dalam gerakan sholat agar gampang dipahami. Tidak tahu bahasa Arabnya, tidak tahu artinya. Jadi gini ya teman-teman sekalian ya. Ini bagi pengalaman aja ya. Saya secara pribadi ketika baru masuk Islam, umur saya waktu itu 18 tahun dan mulailah kemudian mempelajari sholat. Ketika mempelajari sholat, saya memang juga dibingungkan dengan bacaan-bacaan yang banyak yang harus dihafal, dan juga dibingungkan dengan gerakan-gerakan yang harus disesuaikan dengan bacaan itu. Tapi nggak apa-apa, jalanin aja. Saya masih ingat banget guru saya, guru saya yang mengislamkan saya tuh bilang begini, kalau kamu belum hafal Al-Fatihah dan belum hafal surat-surat pendek tentunya di dalam sholat, apalagi bacaan-bacaan sholat seperti bacaan tasyahud, bacaan sujud, bacaan di antara dua sujud dan segala macam, maka kamu sebut aja dalam dirimu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tentunya sekarang saya nggak baca itu lagi, toh kan itu kan pas mu'alaf. Sholat pertama saya baca kayak gitu, kedua saya baca kayak gitu, sholat ketiga saya sudah mulai untuk belajar tentang suratul Fatihah, belajar tentang doa-doa di dalam sujud, doa ruku, doa di antara dua sujud dan segala macamnya. Tapi intinya adalah yang penting tuh kita ingat kepada Allah. Itu sholat itu adalah intinya ingat kepada Allah. Sedangkan bacaan-bacaan kita itu adalah untuk menolong kita ingat kepada Allah. Maka yang pertama-tama yang saya sarankan adalah
hafalin surat Al-Fatihah, tentunya sudah hafal, dan ketahui maknanya. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah. Levelnya banyak, mulai dari level memahami arti bacaan sampai dengan mengetahui tadabbur maknanya. Contoh ya, alhamdulillahirabbil alamin. Itu sederhananya ya. Ya Allah, makasih atas semua yang Engkau berikan pada hari ini. Engkau yang punya seluruh alam, Engkau yang punya diri saya. Makasih ya Allah, saya sudah bisa melakukan sholat tuh. Makasih banget ya Allah. Kalau misalnya lebih panjang lagi, alhamdu. Alhamdu artinya adalah rasa terima kasih. Alhamdu adalah artinya rasa syukur. Alhamdu itu artinya hanya menjadikan rasa syukur dan rasa terima kasih kita hanya kepada Allah, tidak ada yang lain. Lillahi rabbil alamin, pencipta semesta alam. Artinya tidak ada apapun yang berarti yang kita punya dibandingkan dengan kepunyaan Allah. Kalau seandainya kita punya segala sesuatu yang kita khawatirkan, Allah bisa untuk mengambil semua itu. Kalau kita khawatirin, melebihi kekhawatiran Allah. Kalau seandainya kita nggak punya apapun, nggak apa-apa, selama kita punya Allah, semua itu cukup. Itu arti alhamdulillahirabbil alamin versi agak lebih panjang. Ar-Rahmanir-Rahim dan seterusnya. Ya terus kita belajar sedikit demi sedikit, nggak apa-apa, pelan-pelan kita kemudian pahami pelan-pelan. Termasuk kalau teman-teman sekalian belajar sholat, coba memahami maknanya dan elaborasi di dalam sholat itu. Bawa masalah-masalah kita di dalam sholat. Dan biasanya Allah akan ngasih bagaimana cara interaksi kita kepada Dia dengan cara yang lebih baik lagi. Artinya hafalan-hafalan sholat yang wajib, yaitu wajib dihafal. Dan bacaan-bacaan sholat ya tetap harus dihafal. Hanya saja kalau kita sudah hafal, kita ningkatin interaksi kita kepada Allah. Dengan cara apa? Anggap aja sholat itu adalah sebuah cara dan waktu yang dikasih oleh Allah untuk kita bisa ngobrol sama Allah. Paham ya? Jadi gini maksudnya. Teman-teman tahu nggak sih sholat itu awalnya haram? Dan kalau teman-teman sholat nambah-nambah itu hukumnya dosa. Contoh ya, tiba-tiba ba'da asar teman-teman sholat dan ditanya sama orang, itu sholat apa? Nggak tahu, pengen aja, itu dosa. Sholat hukum awalnya haram sampai Allah bolehin. Artinya itu kayak kita tuh lagi kayak SMS orang yang kita sayang atau WhatsApp orang yang kita sayang, kapan mau ketemu, ketemuan dong sama istri misalnya, atau sama orang yang halal yang kita sayangin, atau kita mau ketemu dengan ibu kita, atau kita punya anak di luar negeri, kita ngajak dia ketemu kapan gitu misalnya. Nah itu kapan dong ketemu, sulit banget ketemu kamu, padahal aku tuh pengen banget ketemu kamu. Nah itu kita dengan Allah kayak gitu. Terus Allah kasih tahu, oke, boleh ya 5 kali sehari aja ya. Terus kita merasa senang banget karena kita dikasih waktu untuk bisa berinteraksi dengan Allah. Nah maka anggaplah itu adalah waktu untuk berinteraksi, karena selain itu kita nggak boleh berinteraksi dengan Allah secara khusus. Doa ya kapan aja boleh, ngomong kapan aja ya kepada Allah boleh, tapi sholat itu interaksinya khusus. Karena kenapa? Karena Allah yang ngasih waktu itu, dan itu interaksi yang spesial. Maka ya cobalah untuk berinteraksi dengan Allah seolah-olah ya kita tuh mencintai Allah ya. Kalau belum bisa ya kita harus coba untuk bahas dulu tentang bagaimana mencintai Allah. Berbicara tentang problem, apa penyebab pemisahan agama dan kehidupan pada manusia? Iman. Jadi problematika sekulerisme atau merasa bahwa Allah itu cuma wujud di waktu tertentu dan di saat-saat tertentu, di tempat-tempat tertentu adalah problem keimanan. Maka solusinya teman-teman harus benar-benar belajar tentang keimanan. Bukan belajar tentang teori iman, bukan belajar tentang pembahasan keimanan, tapi memang benar-benar belajar beriman kepada Allah. Beda ya, kalau kita belajar teori keimanan itu berarti belajar tentang what and how. Apa itu iman? Bagaimana cara beriman? Itu what and how. Yang kita bahas adalah why. Kenapa kita beriman kepada Allah? Itu bahasan keimanan. Keimanan bahasanya dengan why, bukan what and how. Kalau what and how itu teori. Contoh, bahasan teori keimanan yaitu di buku-buku agama itu bahasan teori keimanan. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5, syahadat itu maknanya apa, lalu kemudian seperti apa caranya bersyahadat. Itu teori keimanan, bukan bahasan yang benar tentang iman. Nah kalau teman-teman mau bahasan tentang keimanan supaya tadi tidak sekuler tadi, tidak memisahkan antara agama dan dunia, tidak hanya menjadikan Allah itu di satu tempat tertentu atau waktu tertentu, teman-teman bisa untuk nonton DIET. Nah, teman-teman cari playlist tentang keimanan. Jadi kenapa saya memilih Islam? Itu judulnya ada 3 video. Nah, teman-teman bisa nonton di sana ya. Jadi teman-teman bisa nonton di sana. Oke. Apa kita baca lagi ya? Sebentar.
Ini kita baca dari platform ini lagi, platform yang satu ya, bukan platform yang ini tapi platform yang ini, platform yang kamera ya. Susah banget sih ngomongnya. Gitu kan ya. Ada nggak sih cara untuk ngasih kode gitu ya? Nanti kena violation lagi gitu ya. Apa hukum makan yang terlihat orang yang berpuasa? Ya, Ummu Alila sekarang lagi makan di depan saya gitu kan. Ummu Alila kebetulan dapat libur untuk sholat haid gitu kan ya dari awal puasa dan dia berusaha sebisa mungkin untuk tidak makan di depan yang berpuasa untuk pendidikan, bukan karena haram. Ummu Alila kalau misalnya dia di depan saya biasa-biasa aja, kalau di depan anak-anaknya dia nggak makan karena berusaha untuk mendidik bahwasanya kalau dia nggak puasa ya jangan makan di depan orang yang berpuasa, itu pendidikan buat anak-anaknya. Tapi kalau sama suami yang sudah pro ya dia makan aja ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau memang Anda syar'i dan Anda nggak puasa, Anda haid misalnya, atau Anda misalnya lagi menyusui misalnya, atau Anda lagi misalnya datang ya datang bulan tadi sudah ya, terus apa lagi, nifas misalnya, lalu apa lagi misalnya yang membuat orang gila bukan ya, kalau orang gila nggak sadar ya apapun lah yang membuat Anda untuk sah tidak berpuasa, ya Anda boleh-boleh aja untuk makan di depan orang, hukumnya sah kok, nggak apa-apa, nggak dosa gitu loh maksudnya. Jadi ya nggak ada masalah ya. Ustadz, bagaimana hukumnya upload foto atau video mengandung aurat seperti konten creator vlog? Nah ya kayak saya juga sama. Saya sering kali pas pergi ke Turki, itu kita nggak bisa menghindari ya. Pas kita lagi nge-vlog tiba-tiba lewat coba orang, ya mau gimana lagi? Ya itu sudah maklumun minad dini bi'ad dororoh, sesuatu yang diketahui dalam agama yang sudah tidak perlu ditanyakan lagi, itu sudah kayak ya sudah biasa aja lah. Tapi kalau pembahasan lebih jauhnya begini teman-teman sekalian. Yang haram itu, yang benar-benar haram itu adalah ketika teman-teman menampilkan gambar-gambar yang sensual, yang kalau ada orang melihat itu dia naik gairah seksnya atau dia naik mesumnya. Gampangnya begitu ya. Dia ya itu mengkhawatirkan dia itu bisa berbuat maksiat. Nah, itu yang nggak boleh banget. Tapi kalau misalnya contoh, mohon maaf, ketika ada penyiar TV tiba-tiba dia nggak pakai kerudung, lalu kemudian kita share beritanya, ini kebetulan ada berita penting nih, misalnya telah terjadi gempa bumi di Turki dan segala macam, yang baca nggak pakai kerudung, terus kita share. Nah maka ini hukumnya seperti apa? Ini ada perbedaan pendapat, tapi saya perlu jelaskan, ini perlu hati-hati banget teman-teman sekalian. Kalau pendapat saya yang saya dapat daripada guru-guru saya, maka beda antara gambar aurat dengan aurat. Gambar aurat beda dengan aurat. Nah kalau gambar aurat tadi, maka ketika kita melihat gambar aurat itu beda hukumnya dengan kita melihat aurat. Sama kayak gini deh, ada seorang perempuan, dia punya foto sebelum dia berhijab, KTP-nya fotonya kayak gitu. Maka ketika dia diminta KTP-nya atau paspornya, ketika dia masih belum berhijab dan dia belum sempat ganti memang, dan dilihat sama orang foto dia belum berhijab, apakah dia dosa? Tidak, karena itu foto aurat, gambar aurat, bukan auratnya dia. Dia sendiri tidak buka aurat, tapi itu gambar auratnya dia. Ini harus hati-hati banget. Maka dia tidak dikatakan berdosa ketika dia punya foto yang masih ada di paspornya atau di KTP-nya dan dia benar-benar belum sempat untuk ganti itu semua. Maka itu bukan berarti dia buka aurat. Itu gambar dia ketika buka aurat. Pas dia buka aurat itu dosa. Ketika sudah difoto, divideokan, maka itu jadi tidak dosa. Contoh lagi yang lebih ekstrim. Banyak di antara artis-artis zaman sekarang yang sudah hijrah, yang mereka sudah pakai kerudung, yang sudah pakai jilbab. Tapi apakah foto-foto mereka yang ada di dunia maya sana itu lantas serta-merta ikut berhijab juga? Jawabannya tidak. Karena tidak, maka dia tidak berdosa. Dia tidak dihukumi buka aurat, dia tidak dihukumi mengumbar auratnya dia, karena dia sebenarnya sudah kerudungan dan dia udah berusaha yang terbaik untuk ngapusin seluruh foto-foto dia nggak kerudungan di sosial media. Tapi yang namanya internet nggak mungkin bersih track record itu. Nah karena itulah dia tidak dihukumi berdosa. Maka sama kayak kita, kalau kita nge-share memang dia buka aurat, lalu kemudian dia kayak news anchor, lalu kemudian kita bagiin, kita sejatinya membagikan gambar aurat, bukan aurat itu sendiri. Hanya saja, tapi ingat baik-baik, kalau ada orang
ketika kita bagiin gambar aurat dan dia terangsang, maka itu dosa. Jelas ya? Jadi kalau ada orang nih buat konten yang merangsang orang, mau itu gambarnya buka aurat atau pakai kerudung, itu dosa. Karena saya melihat banyak sekali zaman sekarang orang-orang yang pakai kerudung lalu kemudian bikin satu situasi yang itu membuat orang tuh kebayang-bayang gitu maksudnya. Misalnya contoh ya, yang sering banget tuh ada orang pakai kerudungan, lalu suaminya juga mungkin sudah ngaji, aku nggak tahu deh pokoknya, tapi mungkin suami sudah ngerti agama juga, tapi buat konten kayak gini yang banyak banget saya lihat. Pengalaman pertama dalam menikah gitu kan ya. Lalu kemudian dia pakai framing cowoknya lagi di WC minta anduk, terus kemudian ceweknya ditarik bareng. Nah itu menurut saya adalah sesuatu konten yang nggak mendidik. Kenapa? Karena membuat orang kebayang macam-macam. Ketika ngelihat cewek diseret lah dengan pakaian rumahnya lah dan segala macam. Nah menurut saya itu enggak. Nah jadi gini ya, nggak semua yang beraurat itu lantas langsung jadi dosa, dan tidak semua yang nutup aurat lantas tidak dosa. Yang jelas apa? Yang merangsangnya itu yang menjadi poin. Ingat ya, gambar aurat beda dengan aurat. Lebih bagusnya, idealnya tidak ada gambar aurat sama sekali. Lebih bagusnya tidak ada gambar aurat sama sekali, dan itu lebih aman bagi kita. Hanya saja kalau kita sudah mencoba sekuat mungkin, tiba-tiba ada, ya terus gimana? Karena memang itulah kondisi sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, sambil contoh, saya pernah diprotes ketika saya ngupload foto ibu saya. Foto ibu saya upload. Ibu saya belum muslim, otomatis nggak kerudungan. Tapi itu ibu saya, dan sehari-hari saya lihat seperti itu, dan dia kemana-mana ya sehari-hari juga seperti itu gitu maksudnya. Nah lantas kemudian saya pengen ngasih tahu bahwasanya menjadi seorang muslim bukan berarti kita menghalangi bakti kita kepada seorang ibu meskipun dia bukan muslim. Maka saya pengen upload untuk jadiin sebuah pelajaran. Ada orang komen foto buka aurat kok diupload Ustadz. Loh itu bukan ngupload foto buka aurat, itu gambar aurat. Makanya ya, tapi ya udahlah sih, kita nggak bisa jelasin pada semua orang dengan sampai detail kayak gitu. Lah ini aja saya yakin kalaupun ini nanti dipotong orang lalu kemudian kesebar, nanti banyak fitnah. Felix Xiao memperbolehkan aurat. Siapa bilang? Nggak ada gitu kan. Felix Xiao memperbolehkan mengupload foto porno. Nggak ada, nggak boleh ya, jelas ya. Yang jelas-jelas nih saya simpulkan. Gambar aurat itu beda dengan gambar aurat, foto aurat itu beda dengan aurat. Artinya kalau gambar aurat titik kritisnya adalah pada dia merangsang atau tidak. Itu titik kritisnya. Kalau kita memperlihatkan, mengupload gambar aurat yang itu merangsang, maka itu dosa. Menyebarkannya menjadi dosa. Tapi kalau kita misalnya ke-upload atau kita nggak bisa memang untuk tadi ya mengontrol, kayak misalnya kalau kita lagi vlogging, kalau misalnya ada yang diwawancara yang memang mereka misalnya nggak nutup aurat dan segala macam, ya sudah, ini menjadi sesuatu yang bersifat ya kita sudah menghindari sebisa mungkin. Dan kalau kita sudah menghindari sebisa mungkin dan kita mengupload itu, ya itu sama aja kayak kejadian-kejadian yang nyata biasanya. Kita jalan ada orang yang nutup aurat, ada yang orang yang nggak nutup aurat dan seterusnya. Jadi bisa difahami ya. Jadi kira-kira seperti itu tentang nutup aurat dan gambar aurat ya. Oke, kita lihat lagi sebentar ya teman-teman sekalian. Ustadz, pacaran statusnya yang membuat dosa atau tindakan pacarannya Ustadz? Dua orang tidak pacaran tapi dekat. Ya itu tadi, status itu apa ya, orang bilang apalah arti sebuah nama. Ya kalau antum aktivitasnya tetap pacaran, antum bilang itu bukan pacaran, ini cuma TTM, temen tapi mesra, atau antum cuma bilang ini kakak adik, atau antum cuma bilang ini ta'aruf tapi aktivitasnya pacaran, ya tetap aja yang dihukumi adalah aktivitasnya, bukan namanya. Namanya untuk mempermudah aja gitu maksudnya. Jadi kira-kira kayak begitu ya. Aku mau bertanya, bagaimana hukum puasa orang yang sedang safar? Apakah boleh tetap puasa atau sebaliknya menerima rukhsah yang diberikan oleh Allah? Kalau saya pernah safar dan saya tetap puasa. Karena di dalam Al-Quran juga dikatakan kalau ada safar dia boleh dan mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Tapi Allah menyampaikan kalau mereka mau tetap berpuasa itu semua khairul lahu. Itu semua lebih baik daripada dia tidak berpuasa. Artinya boleh-boleh aja ya, enggak dosa gitu. Kalau auratnya itu kayak di game GTA GTA 5 terus gimana? Ya sama kan, itu kan sebenarnya gambar aurat ya. Bukan, itu kan nggak ada orangnya kan, itu kan NPC. Atau itu kan kayak digambar gambar online, gambar 3 dimensi, itu kan bukan manusia asli, tapi tetap gambar aurat. Ya kalau terangsang jadi dosa.
gitu loh maksudnya. Sederhananya begitu, balik lagi. Jadi itu yang problemnya. Ustadz, cara mutusin biar nggak nyakitin gimana Ustadz? Oke, ada orang bilang gitu juga, Ustadz saya mau putusin Ustadz tapi dia sedih. Pertama saya perlu bilang gini, kok antum mikirin orang ketika mau berbuat kebaikan, ketaatan. Kita mau taat tapi banyak mikir, tapi kok kita nggak pernah banyak mikir ketika kita berbuat kemaksiatan, gitu maksudnya. Artinya gini, kalau kita tetap pacaran itu kita maksiat loh. Kita tidak hanya menyakiti dia di dunia nanti, tapi juga kita akan menyakiti dia di akhirat. Dan ini masa depan kita kacau. Nah kalau begitu ketika kita mau mutusin orang pacaran, kalau kita mau mutusin pacar kita, maka fokusnya bukan nyakitin atau tidak, tapi fokusnya adalah saya sedang melakukan sesuatu untuk menyelamatkan diri saya dan menyelamatkan dia. Itu fokusnya. Kita nggak lagi fokus pada menyakiti atau tidak. Maka kalau ada seorang orang tua yang mendidik anaknya, dia fokusnya apa dulu? Kalau dia fokusnya anaknya biar dia anaknya belajar, biar anaknya ngerti, biar anaknya tahu, maka itu fokusnya dia. Dia tidak fokus lagi kalau anaknya nangis gimana, kalau anaknya nanti nggak suka gimana, kalau anaknya nanti nggak mau terima gimana. Enggak, ini fokusnya adalah kamu harus bisa. Contoh kayak saya, anak saya harus bisa mandiri. Maka kemudian saya minta dia, coba kau pergi ke warung beli barang ini. Saya lagi ngelatih dia. Maka fokus saya adalah dia harus bisa. Supaya dia bisa, caranya gimana? Itu fokus saya. Bukan fokus saya nanti kalau diculik orang gimana. Nanti kalau misalnya dia di jalan dapat warung yang salah gimana? Kalau dia ditipu di warung gimana? Kalau dia nanti ketabrak gimana? Segala macam. Ya jangan fokus di situ. Fokusnya apa dulu nih? Mau berhenti pacaran karena takut Allah, karena kita mau kehidupan yang baik. Maka tidak perlu mikirin sakit atau tidak sakit. Dia sakit sudah, dia nggak sakit, syukur, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya dia mau sedih, dia mau senang, alhamdulillah. Dia sedih, ya itu konsekuensi gitu maksudnya. Itu jadi nggak usah dipikirin sampai seperti itu. Saat misal ada kontrol gigi di hari puasa, apakah membatalkan puasa? Puasa batal karena dua. Pertama adalah karena kita memenuhi keinginan perut, yang kedua karena kita memenuhi keinginan kemaluan. Itu adalah secara fikihnya. Maka kalau kita kontrol gigi pas bulan puasa, selama tidak ada yang masuk ke dalam perut, maka itu tidak batal. Maka ketika kita lagi kontrol gigi, ya jangan ditelen airnya. Gitu, kalau ditelen ya batal. Gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, yang terakhir ya, gimana cara berhenti memikirkan seseorang yang kita tinggalkan karena Allah? Asik. Jadi gini teman-teman sekalian, mikirin orang itu ada triggernya. Sekali lagi, mikirin orang tuh ada triggernya. Triggernya adalah segala sesuatu yang mengingatkan kita dengan orang itu. Kita pergi ke tempat tertentu sama orang itu pernah, kita makan sesuatu sama orang itu pernah. Itu adalah menjadi trigger. Kalau triggernya muncul terus, maka kita pasti akan ingat terus. Maka hal pertama yang saya lakukan ketika saya berhenti pacaran adalah membuang seluruh barang-barang punya dia, atau membuang seluruh barang-barang yang bisa untuk mengingatkan lagi. Nah itu kita buang tuh, selesaikan. Kalau zaman sekarang unfollow, zaman sekarang block gitu kan. Nah itu pokoknya semua triggernya pinggirin dulu. Trigger itu loh yang buat antum untuk suka itulah, itu pinggirin dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada aktivitas pengganti. Harus ada aktivitas yang membuat kita itu sibuk sehingga kita tidak mikirin dia lagi. Contoh misalnya, kalau teman-teman biasanya setiap pagi ngecekin ayangnya misalnya, lalu kemudian sudah putus, ya berarti pagi harus ngecekin sesuatu yang lain. Misalnya ngecekin live atau misalnya ngecekin buku Quran, baca Quran, hafal Quran, ada aktivitas penggantinya. Maka dua itu insya Allah cukup bagi teman-teman sekalian. Jadi gitu ya. Baik teman-teman sekalian, insya Allah semua ini di-upload nanti di YT, insya Allah teman-teman sekalian di kanal video kesayangan Anda di @felixyao. Dan ini insya Allah mudah-mudahan menjadi rutinitas kita ya untuk bahas. Dan hari ini kita bahas buku ini udah putusin aja dan yuk berhijab. Dan teman-teman bisa mendapatkan kedua buku ini di keranjang kuning yang di situ, ataupun kalau yang di sini nih di platform yang ini Anda bisa cek di @bukusip gitu ya. Kalau di sini Anda bisa cek di @alfatih bookstore. Teman-teman bisa nanti mendapatkan diskon atau harga-harga yang khusus ketika lagi live kayak gini ya. Mudah-mudahan tokonya memfasilitasi itu, lihat tokonya ada di atas itu @alfatih bookstore. Nanti tanya-tanya aja tuh kapan live lagi. Mudah-mudahan live-nya kita rutinin ketika Ramadan sehingga kita bisa berinteraksi. Nggak cuma baca buku, tapi kita bahas tentang kehidupan, kita bahas tentang segala sesuatu yang membuat
Ramadan kita menjadi lebih bermakna. Dan mudah-mudahan teman-teman sekalian kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah menerima amal-amal kita ketika bulan Ramadan ini, yang kita coba untuk setiap waktunya kita manfaatkan untuk lebih bisa mendekatkan kita kepada Allah. Salah satunya dengan live ini. Mudah-mudahan membantu. Makasih pada sekitar 100-an orang yang ada di sini di platform ini, dan makasih pada teman-teman sekalian yang ada di platform yang satunya, ada 2000-an orang lebih ya. Makasih. Dan nanti insya Allah semuanya akan diupload di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.